Podcast 039. Kawan pajak, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya pastinya. Tentunya kawan pajak, pada sore hari ini kita kembali bersama KPP Pertama Jakarta Kebon Jeruk 2 dalam acara Text Live episode ke-6. Tentunya yang pada sore hari ini kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan pastinya akan sangat bermanfaat bagi kawan semuanya, kawan pajak semuanya. Sebelum kita masuk ke materi pada sore hari ini, tidak lupa saya mengundang kawan pajak semua untuk share text live kita pada sore hari ini KPP Pertama Jakarta Kebon Jeruk 2 ke banyak kawan pajak agar informasi yang kita sampaikan di sore hari ini lebih banyak lagi diterima oleh kawan-kawan pajak semuanya. Oke, baik. Tentunya di sore hari ini saya tidak sendiri, saya Felby dari penyuluh ahli pertama ditemani oleh materi kita yang sangat keren. Pertama Bang David, selamat sore Bang David. Ya, selamat sore, baik Kang Felby. Selamat sore kawan pajak semuanya. Oke. Terus yang kedua Mbak Siti, silakan Mbak Siti perkenalan. Terima kasih. Selamat sore kawan pajak. Oke, sapa dulu ya. Oke, baik. Jadi di akhir-akhir ini suasananya agak sedikit mendung ya, Mbak Siti. Syahdu ya. Syahdu. Agak sedikit sejuk, tiba-tiba Jakarta akhir-akhir ini sedikit sejuk. Nah, kita butuh membahas sesuatu yang sepertinya agak sedikit hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Pastinya informasi yang akan kita berikan pada sore hari ini sangat bermanfaat dan ditunggu-tunggu oleh kawan pajak dimanapun berada, yaitu terkait PMK 81 tahun 2024, yaitu membahas tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex, dalam hal ini terkait probis registrasi. Oke, mungkin yang pertama kita langsung aja ya, Mbak Siti sama Bang David. Okay. Yang pertama kita mau bahas terkait tentunya dengan adanya peraturan ini pastinya akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal registrasi. Nah, kemudian seperti apa yang dimaksud? Mungkin Mbak Siti bisa jelaskan? Oke, untuk registrasi ini ya, wah sore-sore gini naknya ngopi ya. Iya. Ya. Ngobrol cantik sambil ngopi, enak sekali sambil ngobrol registrasi. Oh, cakep. Nah, ini Kak Felby ya, ini sama ini Mas David nih. Registrasi ini mesti ini ya kawan pajak ya, kedepannya pastinya dengan Kortex System ini akan memberikan kemudahan-kemudahan, dan registrasi ini pun akan menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena nanti registrasi ini tidak lagi harus ke KPP domisili ya. Nanti kawan pajak bisa melakukan registrasi itu dimanapun di seluruh KPP ya, di seluruh KPP, dan dengan saluran-saluran yang banyak salurannya yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau juga melalui pihak lain, dan nanti tervalidasi dengan sumber data seperti kayak ini ya, kependudukan terintegrasi ke Dukcapil, kalau mungkin ke paspor mungkin terintegrasi dengan imigrasi begitu ya. Terus kalau nanti juga ketika Kortex System ini diberlakukan juga kawan pajak juga harus tentu mempunyai akun pajak, dan ini pun juga bisa diakses dengan mudah karena nanti dapat diakses secara daring ya. Dan ini kawan pajak nanti tentunya akan sangat gampang sekali untuk melakukan kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan dimanapun kawan pajak berada. Jadi tidak terbatas dengan kawan pajak harus datang ke KPP terdaftar atau mendaftar juga harus di KPP domisili ya. Jadi dimanapun di situ ada kantor pajak, kawan pajak bisa melakukan registrasi di situ. Gampang kan? Enak ya? Mana aja ya. Oke. Mungkin berikutnya Bang David, mungkin terkait registrasi yang ada saat ini, mungkin ada beberapa kesulitan ya kali ya. Mungkin apa aja kesulitannya Bang David? Ya baik, makasih Kak Felby. Kawan pajak semuanya, kalau kawan pajak saat ini mengalami untuk registrasi ini NPWP baru pendaftaran, itu salurannya hanya terbatas saja, hanya dua. Pertama itu kita mendaftar bisa melalui online kalau saat ini menggunakan menu e-registration ya FLB, dan juga kedua itu mendaftar langsung ke KPP, tapi KPP-nya memang harus yang terdaftar sesuai lokasi
wajib pajak. Ya, jadi pilihannya dua, secara manual ataupun online. Dan saat ini juga itu apa sih belum menggambarkan situasi nyata wajib pajak. Misalkan saja dia KTP-nya di katakanlah di Salatiga. Nah, ini benar ya. Kemudian bekerja di Jakarta, ya kan? Kadang membuat seorang yang akan mendaftarkan NPWP itu mengalami kesulitan ya saat itu. Nah, ke depan itu akan lebih mudah ya. Tadi disampaikan oleh Kak Siti atau Bu Siti ya, Bu Siti ya, bahwa nanti ke depannya pendaftaran NPWP itu bisa diajukan di KPP mana saja ya. Jadi kita karena sistemnya sudah terintegrasi. Dan kedua juga nanti kan salurannya pendaftaran itu terbatas ya ke KVLB. Jadi saat ini itu masih hanya klik ya lewat online, kemudian lewat call ya, klip ya, cuman memang belum digunakan sama kontraktor WPT. Nah, ke depan pendaftaran melalui counter ini, klip itu adalah call center Direktorat Jenderal Pajak ya, atau kita nyebutnya kering pajak. Ya, kering pajak. Ya, jadi kawan pajak bisa mendaftarkan NPWP hanya melalui saluran telepon ya. Jadi saluran akan diperbanyak dan bisa daftar di mana saja dan juga daftar melalui online. Dan yang ketiga, ini yang penting nih Kak Felby, adalah integrasi data. Ya, jadi sering kawan pajak saat ini ya, khususnya kawan pajak, kita kan lagi happening pemberlakuan NIK sebagai NPWP ya. NIK pada KTP akan diberlakukan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2025. Ya, banyak kendala yang dialami oleh teman-teman bahwa NPWP-nya itu sulit dipadankan NIK-nya. Karena apa? NIK-nya itu bisa jadi sudah dipakai dengan orang lain ataupun belum masalah Dukcapil. Nah, ke depan masalah ini sudah teratasi karena integrasi sistem ini dengan Dukcapil untuk NIK, kemudian tadi Kak Siti sampaikan kalau untuk WNA, ya data paspor sudah integrasi dengan data imigrasi. Ya, jadi 3 hal ini, keterbatasan, kemudian saluran pendaftaran, dan juga integrasi ini, kesulitan dalam ini akan diatasi oleh Cortex nanti. Ya, seperti itu sih. Baik, Bang David. Oke, baik. Mungkin kedepannya itu sudah dihilangkan keterbatasan itu dan bisa di mana aja ya. Betul. Oke, baik. Itu tadi. Kita balik ke probis registrasinya nih. Ya, nah, bagaimana nanti kedepannya Mbak Siti terkait pendaftaran wajib pajaknya? Kita mulai yang OP ya. Oke. Kita mulai dengan orang pribadi tuh permohonannya itu juga pendaftaran NPWP orang pribadi ini bisa dilakukan melalui 2 mekanisme. Yang satu tuh yaitu permohonan wajib pajak sendiri, yang kedua yaitu pendaftaran secara jabatan. Nah, kita mulai dari yang ini ya, permohonan orang pribadi. Nah, ini kan ketika ini argonya mulai dari mana ya, ketika orang pribadi baik ini ya, pendaftar orang pribadi di sini yaitu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang mempunyai NIK ya, dilakukan aktivasi NIK melalui melalui integrasi dan validasi melalui Dukcapil ya. Ya, betul. Melalui Dukcapil. Terus pendaftaran WP dengan NIK ini dimulai dengan mengisi formulir permohonan aktivasi NIK ya. Kalau dulu kan permohonan NPWP gitu ya. Namanya sekarang permohonan aktivasi NIK untuk melengkapi data yang dibutuhkan DJP, dan tentu akan dilakukan validasi atas email, nomor HP ya, nomor HP makanya sekarang harus benar-benar valid ya Mas ya Kak Felby ya. Terus identitas lainnya, dalam hal itu dimungkinkan dalam saluran yang digunakan. Terus bagi WP yang tidak memenuhi syarat subjek dan objek, contohnya nih, ini banyak ya kalau di tempat kita, karena memang Jakarta ini kan banyak orang istri-istri yang juga dia sebagai direktur, yang mana dia tidak melakukan pisah harta ya, tidak melakukan melakukan kewajiban perpajakan terpisah. Nah, ini ketika mereka itu jadi direktur, para istri ini pun boleh dikasih akun
wajib pajak, cuman NIK-nya tidak diaktifasi sebagai NPWP. Namun, bila suatu saat dari istri ini menghendaki terpisah, nanti juga bisa dilakukan aktivasi NIK sebagai NPWP. Terus ini kan tadi kalau kita bicara warga negara yang sudah punya NIK ya, tentu di kita juga ada warga negara asing. Nah, warga negara asing ini daftarnya bagaimana? Mereka pun mendaftarnya juga dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan paspor. Nah, paspor ini akan nanti divalidasi melalui dengan sistem yang ada di Direktorat Imigrasi Kementerian Dalam Negeri. Oke, begitu ya. Ada ketentuannya untuk WNI dan ada ketentuan buat WNI juga. Betul, iya. Itu untuk orang pribadi. Nah, bagaimana dengan wajib pajak badan? Mungkin Bang David bisa jelaskan. Oke, baik. Ya, kawan pajak semua, kalau tadi sudah bicara tentang orang pribadi, saat ini untuk wajib pajak badan, rencananya kalau untuk pendaftaran Kortex, itu salurannya bisa beberapa juga. Yang pertama itu untuk, kita coba untuk badan hukum dulu ya, badan hukum seperti PT, yayasan, seperti itu ya. Nah, jadi pendaftarannya pertama bisa dilakukan badan hukum, sistem badan hukum yang terdaftar di sistem administrasi badan hukum. Ya, kalau ini istilahnya dibawa di Jen AHU di Kementerian Hukum. Sekarang namanya apa ya? Kementerian Hukum. Hukum aja ya. Sekarang udah terpisah dengan imigrasi ya. Ya, karena update ya. Dan ini selain dari data AHU, itu bisa juga dilakukan dengan banyak cara ya. Pertama melalui portal wajib pajak, kemudian melalui kontak center, ataupun bisa dilakukan secara manual ke KPP yang saya sama seperti orang pribadi bisa dilakukan di mana saja ya. Dikirim lewat pos juga bisa ya. Nanti kita akan melakukan validasi. Mungkin satu tambahan singkat nih terkait pendaftaran online ya, kawan pajak semua nanti ke depan kita menggunakan website baru ya, website baru. Kalau selama ini pendaftaran itu menggunakan website irek.pajak.go.id ya, kemudian untuk pelaporannya menggunakan DJP online ya, jadi nanti pendaftarannya nanti menggunakan satu website yaitu namanya TP Portal atau Taxpayer Portal pajak.go.id ya, di mana nanti kawan pajak baik pendaftaran maupun nanti pelaporan, aktivasi, pembayaran semuanya itu satu tempat ya, menggunakan Taxpayer Portal. Jadi ini sesuatu intinya dari Kortex ini ya, kawan pajak semuanya. Nah, kemudian yang kedua terkait badan usaha bentuk CV atau firma atau persekutuan ya, itu sama sih sebenarnya. Baik dalam dilakukan melalui sistem badan administrasi badan usaha ya, dari Dijen AHU Kemenkum, Kementerian Hukum. Kemudian di sini juga bisa dilakukan lewat online, lewat call center maupun manual. Begitu juga badan lainnya ya, di luar PT atau CV yang tadi saya sebutkan tadi ya, salurannya bisa diperbanyak. Intinya sih dipermudah lah ya. Khususnya untuk pendaftaran manual bisa di KPP mana saja. Ya, tentunya nanti untuk validasinya sih ada ketentuan itu sendiri ya. Nanti kita ngobrol selanjutnya. Ya, seperti itu, Kak Felby. Oke, baik, Bang David. Nah, itu tadi terkait pendaftaran wajib pajak orang pribadi dan badan. Nah, ini ada yang nggak kalah penting, yaitu bagi pengukuhan PKP, pengusaha kena pajak, di mana harus perlu registrasi juga. Bagaimana cara pendaftaran untuk PKP? Mungkin Mbak Ime, Mbak Siti bisa jelaskan. Mbak Ime, Mbak Siti, aduh bentar. Mbak Siti aja ya. Mbak Siti nanti ada juga yang Mbak Siti ya. Oke. Iya. Ada pertanyaan? Coba ada pertanyaan nggak? Mungkin coba lihat Kak Felby. Oh iya. Pertanyaan dulu. Sebelum kita masuk ke PKP. Ya, kita jawab pertanyaan dulu mungkin ya, Mbak Siti, Bang David. Iya. Ini ada pertanyaan dari Putri Zafara. Saya bacakan ya pertanyaannya. Ya. Apakah mulai sekarang harus mulai pengajuan simulasi Kortex? Belum bisa. Simulasi bisa. Pengajuan simulasi Kortex. Oke, baik. Ya, baik, Kak Putri Zafara ya, pasti Kak ya. Ya baik, tampaknya ini sudah mulai ini ya, tertarik dengan Kortex ya, betul ya. Ini positif. Kawan pajak juga semua
sedini mungkin cari tahu informasi tentang Cortex karena memang penerapannya sebentar lagi akan Hitungan hari ya? Iya, hitungan hari ya, per 1 Januari 2025. Nah, Kak Putri, jika Kak Putri misalnya saat ini sudah memiliki NPWP ya dan sudah memiliki DJP online, ya Kak Putri bisa masuk ke akun DJP online-nya. Ya, di situ ada menu simulator ya, simulator Cortex. Nah, untuk simulator Cortex ini, Kak Putri harus melakukan pendaftaran dulu akunnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti Kak Putri, simulator ini memiliki website sendiri ketika apa ya istilahnya dummy atau Untuk latihan ya betul ya. Jadi Kak Putri bisa melihat nanti tampilannya itu seperti apa TP Portal ini. Ya katanya nanti kita menggunakan TP Portal yang akan menggantikan DJP online. Nah, di situ Kak Putri bisa melihat menu-menunya, bagaimana melaporkan di mana letaknya. Ya kemudian terkait registrasi di situ juga ada ya caranya dan juga ada panduannya juga. Ya kalau Kak Putri juga ingin informasi lebih lanjut bisa nanti WA ke helpdesk kami ya yang ada di profil di IG ya. Selalu follow Instagram. kami ya. Betul, selalu follow kita. Ya, ya gitu aja. Oke. Kita Saya lanjutkan ya. PKP ya. PKP ya. Tentu untuk bahas PKP kita harus tahu dulu ya itu apa itu PKP. PKP itu yaitu wajib pajak baik itu perseorangan atau badan hukum atau badan usaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa ya dari kegiatan baik itu produksi, ekspor ataupun perdagangan. Terus pengukuhan ini Nah, terus kita juga bagi orang pribadi ataupun badan hukum yang mempunyai omset lebih dari 4,8 ya, itu adalah wajib mendaftarkan diri, mengukuhkan mengajukan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Namun bila kawan pajak omsetnya itu di bawah, belum sampai ya, belum di atas 4,8 itu boleh memilih mau dikukuhkan sebagai PKP atau tidak sebagai PKP. Ya, kali. Nah, pengukuhan PKP ini pun bisa dilakukan nggak hanya permohonan ya, bisa juga dilakukan secara jabatan. Secara jabatan itu apa? Secara jabatan itu adalah diberikan secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena apa? Karena ada data ataupun hasil pengamatan ataupun hasil pemeriksaan. Nah, terus kita pun harus tahu, terus pengukuhan PKP yang saat ini beda nggak sama yang dulu? Tentu beda, karena apa? Karena Cortex itu tadi udah disebut di awal bahwa itu memberikan kemudahan. Nah, kalau dulu kan hanya bisa melalui counter. Kalau nantinya, kalau Cortex sudah berlaku, itu bisa melalui banyak saluran, baik itu melalui counter, bisa melalui kering pajak ataupun juga bisa melalui saluran lain. Bisa dan bisa di semua KPP ya. Kalau saat ini kan harus di KPP terdaftar harus di lokasi ya, di lokasi. Dan ini ya Kak Ime ya, kalau selama sekarang ini kan kalau untuk PKP harus ngeprint, mencetak akte, kemudian KTP, NPWP, banyak berkasnya ya, harus datang ke KPP ya. Nanti mungkin cukup scan aja ya, upload saja ya. Karena semua akan dilakukan validasi by system. Ya, betul sekali. Seperti akte, seperti tadi ya, akte itu nanti akan divalidasi ke Dirjen AHU ya kan. Kalau misalnya tadi yang sabu, SABH itu semua nanti akan tervalidasi. Kalau yang OP ya tentu NIK-nya juga akan tervalidasi dengan Dukcapil. Kalau punya NIB ya, pasti NIB itu juga ke AHU juga ya? Iya. Ke perizinan ya? NIB, OSS ya. Nah, proses pengukuhan PKP itu bagaimana ininya? Proses pengukuhan PKP ini ya, nanti wajib pajak argonya mulai dengan mengajukan permohonan. Nah, setelah permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak by system, nanti akan ditentukan risikonya. Kawan pajak ini yang baru. Kita bicara adalah Cortex, pas Cortex. Nanti di Cortex itu nanti ketika kawan pajak sudah mendaftar, semua yang persyaratan yang diminta mungkin sudah diupload barangkali ya, atau divalidasi dengan pihak-pihak yang punya data, itu nanti akan ditentukan risikonya. Wajib pajak, kawan pajak ini masuk ke risiko yang mana?
Kalau misalnya resikonya kawan pajak ini rendah, mungkin kawan pajak selama ini yang PKP ya, yang PKP itu selalu semua PKP resiko apapun semua akan dilakukan penelitian lapangan ya. Ya, betul sekali. Nah, nanti kalau ke depannya setelah Kortek berlaku, nanti akan ada 2 klaster ya. Di sini ketika kawan pajak nanti secara otomatisasi masuk ke PKP yang berisiko rendah, nanti kawan pajak melalui mekanisme penelitian. Nah, nanti petugas akan membuat laporan penelitian dan dalam itu hanya diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari ya. 1 hari aja. Nah, akan berbeda halnya ketika kawan pajak masuk ke risiko yang sedang ataupun tinggi. Ini mekanismenya hampir sama dengan yang lama. Nanti akan dilakukan kunjungan ke lapangan. Dan nanti petugas kantor pajak akan membawa surat tugas, meneliti lokasi, melakukan kunjungan, melakukan barangkali wawancara ya di lapangan, dan selanjutnya nanti akan dibuatkan laporan penelitian. Apakah ini layak dikukuhkan apa tidak. Terus hasil penelitiannya tentu ya ada yang diterima, ada yang ditolak. Ketika nanti diterima, berarti nanti terbitlah namanya surat pengukuhan PKP ya. Nah, setelah itu pun kawan pajak langsung punya akses untuk akun membuat faktur pajak ya, faktur pajak, dan akses untuk membuat SPT masa PPN. Nah, yang kedua, bila ditolak maka kawan pajak juga akan menerima surat penolakan pengukuhan sebagai PKP. Oke, baik. Sama juga dengan yang NPWP, PKP pun juga bisa dikukuhkan secara jabatan. Begitu. Oke, ada hal yang baru ya di pengukuhan PKP itu, di mana ada semacam scan-nya. Iya, ada scan-nya. Risiko rendah dan risiko tinggi, begitu ya, Mbak Siti ya? Iya, betul. Oke, baik. Mungkin terkait probis registrasi, kita akan bahas sedikit terkait pendaftaran objek PBB, Bang David. Mungkin bisa jelaskan sedikit? Oke, baik. Ya, Kak Febi, kawan pajak semuanya, terkait pendaftaran objek PBB, pajak bumi dan bangunan, tentunya PBB di sini adalah objek PBB yang menjadi wewenang pemerintah pusat ya. Jadi di luar pedesaan, perkotaan ya. Karena mungkin persepsi masyarakat PBB ini agak berbeda ya jadi sini. Jadi kalau PBB yang menjadi objek pemerintahan pusat ya, itu adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak, migas, dan juga panas bumi, dan juga mineral batu bara ya, atau kita nyebutnya P5L ya, sektor lainnya. Nah, untuk PBB ini kawan pajak semuanya, tujuannya adalah kalau suatu objek PBB itu terdaftar di SIAP ya, dan wajib pajak selaku objek itu bisa langsung menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya ya. Jadi ini bisa mengajukan pendaftaran melalui online juga bisa ya, saluran elektronik ya, saat ini pun sudah bisa ya melalui DJP online, ke depan juga bisa melalui KPP terdaftar di mana saja juga. Kemudian nanti kalau tentu ada verifikasi ya. Dan di sini kalau untuk SOP-nya penelitiannya itu paling lama 10 hari ya, 10 hari kerja. Kayak PKP ya? Iya, seperti PKP ya, betul. Ya. Dan ketika nanti sudah disetujui, nanti akan diterbitkan SKT, surat keterangan terdaftar objek PBB. Kemudian nanti ada juga NOP, nomor objek pajak. Kemudian nanti untuk pelaporannya wajib pajak kan bisa menggunakan SPOP ya, surat pemberitahuan objek pajak PBB, yang akan dikirim melalui email atau akun wajib pajak. Nah, ini sama seperti PKP tadi. Jadi kawan pajak semua sekalian, ketika Kortex berlaku, kawan pajak tidak perlu lagi repot-repot telepon meminta saya kapan nih dokumen surat pengukuhan saya diterima. Kawan pajak bisa langsung mendapatkan dokumennya dalam bentuk PDF dalam akun Kortex TP Portal wajib pajak ya. Jadi semuanya itu nanti ada menunya. Jadi semua dokumen itu bisa didapatkan dalam bentuk PDF wajib pajak. Jadi tidak perlu lagi repot-repot bolak-balik kantor pajak. Gitu ya. Semuanya elektronik dan juga paperless ya. Seperti itu Kak Ferbi. Oke, begitu ya.
Oke, untuk selanjutnya yaitu kan udah daftar NPWP, udah daftar PKP, akun, nah iya. terus habis itu pengukuhan PKP. Kemudian misalnya kalau di tengah-tengah itu ada perubahan data, itu bagaimana prosedurnya? Mungkin Mbak Yumi bisa dijelaskan? Sama dengan yang ada saat ini, NPWP pun juga bisa dilakukan perubahan data ya. Perubahan Ya, data betul. pun juga ini bisa melalui permohonan atau secara jabatan. Ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara otomatis ya. Secara otomatis itu yaitu validasi dilakukan oleh sistem atau validasi dilakukan secara langsung ke profil WP atau instansi pemilik data. Dan secara back office itu seperti yang saat ini dilakukan, wajib pajak, kawan pajak harus datang ke KPP terdaftar untuk melakukan perubahan data dengan mengisi permohonan dan syarat-syarat yang ditentukan ya pastinya ya. Ini lagi heboh ya? Iya. 2 hari belakangan. Iya, cuma sekarang udah kembali ke ini ya, ke semula ya, semula. Jadi tapi ada info terbaru kawan pajak, jadi pastikan email, nomor HP itu benar-benar valid digunakan, dan ini pemberlakuan MFA ini sampai 31 Desember 2024. Ya, jadi nanti mulai 1 Januari pastikan email dan HP yang benar-benar terdaftar di akun DJP online, yaitu yang benar-benar valid. Oke, begitu ya. Oke. Nah, Mbak Siti, Bang David, nah nanti kan kita udah bisa mengakses konteks ya. Nah, untuk kasus itu kan wajib pajak pun juga harus katanya sertifikat ya. Iya. Nah, apakah sama dengan sertifikat elektronik yang berlaku pada saat ini? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya baik, ya kawan pajak semuanya. Jadi hal yang baru di Kortex nanti kawan pajak, pertama setiap akun wajib pajak itu akan mempunyai kode otorisasi DJP. Ya, satu kode otorisasi, dan kedua juga sertifikat elektronik. Ya, jadi sertifikat elektronik itu tidak hanya wajib pajak badan ataupun wajib pajak PKP, tapi kita semua. Saya sendiri ya, Semua KPP ya. semua kakak ya. Semua Kita semua wajib wajib pajak. pajak orang pribadi dan badan itu akan mengajukan sertifikat elektronik. Dan mungkin yang memudahkan saat ini kan pengajuan sertifikat elektronik harus datang ke KPP ya, tidak bisa diwakilkan dan sebagainya. Nah, ke depan itu bisa dilakukan secara online ya, dan juga secara omni channel juga. Jadi baik langsung maupun secara online. Ini ya pakai wajah Ya, ya. betul, ya. Saat ini nanti untuk verifikasinya cukup face recognition ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi nanti mungkin ketentuannya mungkin akan diatur kemudian, karena kita saat ini yang turunannya hanya PMK 81 tahun 2024. Iya, pelaksanaannya kemungkinan dalam waktu dekat juga akan turun dalam bentuk perjanjian. Ya, cuman ditunggu saja. Yang kedua, mungkin kalau untuk wajib pajak NA, kalau bisa juga upload foto ya, nanti ada ketentuannya sih. Jadi baik kode otorisasi maupun sertifikat elektronik itu nanti akan baru. Jadi sertifikat elektronik yang saat ini dipakai itu nanti tidak dipakai lagi. Itu pertama, sertifikat elektronik. Kemudian kedua, untuk masuk saat ini kan untuk aktivasi memakai EVIN ya. Nah, EVIN ini juga ke depan tidak digunakan lagi ya oleh wajib pajak. Jadi sebagai penggantinya adalah setiap wajib pajak itu mendaftarkan akun kode otorisasi dan juga sertifikat elektronik. Ya, seperti itu. Ya. Oke, baik. Tapi bisa online kok, tenang aja. Selain produk otorisasi ada juga kan ya? Iya, sertifikat digital, betul. Sertifikat digital PSRT sama, itu bisa dilakukan secara online. Jadi nanti setiap kawan pajak, SPT kawan pajak semuanya itu akan muncul barcode. Ya, barcode itu adalah sebagai tanda tangan digital dari kawan pajak semuanya. Oke, begitu. Baik, untuk selanjutnya misalnya kan sekarang semua sudah serba digital ya. Ya. Terkait pendaftaran tadi itu bisa di mana aja, di KPP mana aja gitu kan. Terus bagaimana kalau misalnya ada WP itu pindah alamat? Mbak Ine bisa jelaskan? Pindah alamat juga ini bisa melalui berbagai channel ya Mas ya, Ya, bisa betul. melalui laman DJP, bisa melalui counter, bisa melalui klik. Itu juga KPP mana aja ya? Iya, Melalui KPP mana betul. aja. Jadi semua tuh sekarang tuh Bisa online. sudah mudah, bahkan bisa melalui pos atau ekspedisi ya. Iya, betul Jadi sekali. nggak hanya harus sekarang dikirim ke KPP terdaftar gitu. Terdaftar, Intinya ya. kan bisa di mana aja ya.
Dan ini nanti juga akan diterbitkan namanya BPE ya. BPE itu bukti penerimaan elektronik ya. Nah setelah permohonan diterima nanti akan dilakukan proses validasi ya. Terus validasi ini nanti akan dibuat laporan penelitian ya. Akan laporan penelitian itu juga nanti intinya ada dua hasil, intinya bisa ditolak juga bisa diterima gitu ya. Tentu kalau untuk yang ditolak itu paling lama 5 hari ya. Ya, 5 hari ya. Nah, kalau ditolak itu case-nya adalah paling lama 5 hari ini ya setelah permohonan diterima lengkap ya. Ya. Nah pemindahan surat jabatan pun juga bisa ya Mas ya, Pak Tobi ya. Jadi ini kan juga mungkin kalau pemindahan jabatan itu misalnya nih AR melakukan pengamatan barangkali ya, ini barangkali kok alamatnya kok sudah nggak di sini, nggak di KPP yang ini lah, nanti itu juga bisa lakukan secara cepat. Bisa juga karena pemeriksaan, bisa juga ya, bisa juga karena ada data lain. Juga karena reorganisasi. Betul, ya. karena reorganisasi. Pemecahan Ya. KPP, boleh kerjanya. Benar. Kita akan melakukan pemindahan secara jabatan. Iya, seperti kalau misalnya yang dari Iya, pertama pemanggilan naik kelas ya, Naik kelas. itu juga pemindahan secara jabatan. Oke, baik, Mbak Ine. Nah, sebelum kita tutup ialah pada sore hari ini ada pertanyaan terakhir. Tadi kan ada pendaftaran, pengukuhan PKP. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti ada penghapusan dan pencabutan PKP? Itu mekanisme seperti apa, Bang Nadi? Oh, banyak. Ya. Baik. Ya kawan pajak sebenarnya sama prinsipnya sama ya seperti yang tadi di awal, baik pengukuhan, pencabutan pun bisa dilakukan dengan omni channel, ya, baik secara online, kemudian kontak center pun bisa lewat TPT. Ya, kemudian nanti tentunya ada penelitian ya, dan penelitiannya ini sama ya, untuk jangka waktunya itu paling lama 6 bulan setelah wajib pajak mengajukan setelah diterima BPE. Terima lengkap pastinya Iya, ya. terima lengkap ya. Pasti kan tentunya ada dokumen-dokumen persyaratan yang dilampirkan ya untuk pencabutan PKP. Dan itu yang pertama, ada kemudian nanti kan bisa juga dicek dulu apakah dia ada tunggakannya, ya kemudian ada kemungkinan faktur pajak yang sudah terbitkan tapi belum dilaporkan, laporannya seperti apa. Jadi tetap prosesnya melalui pemeriksaan ya, untuk pencabutan PKP. Ya, jadi salurannya itu memang hanya pengajuannya saja itu diperbanyak dan dipermudah secara online. Dan kemudian tadi apa lagi? Penghapusan Pencabutan PKP. pencabutan PKP aja. Oh iya, itu terkait pencabutan PKP. Oh, PBB. Yang PBB juga tuh. Oh, yang PBB ya. Ya begitu juga dengan yang PBB ya, kawan pajak. Itu juga pengajuannya bisa cara-cara online, ya tidak perlu lagi menyiapkan berkas ke KPP. Sama seperti pencabutan PKP, untuk prosedurnya paling lama 6 bulan ya. Sejak berkas diterima lengkap, ya tandanya itu adalah BPE atau BPS kalau dia mengajukan semua. Ya dicek juga apakah ada tunggakan-tunggakannya. Tentunya kalau ada tunggakan harus dilunasi terlebih dahulu. Ya. Kalau dia sudah jangka waktu, misalkan ada laporan penelitian, ini harus dilunasi. Biasanya itu 1 bulan dikasih toleransi. Waktunya 30 hari. Ya 30 hari. Kalau dia belum lunas, dia akan Ditolak. Ya pastinya. Itu hal yang sama juga berlaku untuk penghapusan NPWP ya. Sama. Ya. Cuman beda. Jadi kan untuk penghapusan NPWP ini ada yang diterima dan juga ada yang ditolak. Cuman memang untuk jangka waktunya sama seperti sebelumnya. Kalau orang pribadi itu 6 bulan. Kalau Ya, selain itu 12 bulan. 12 bulan ya untuk badan. Ya ini juga ini loh, sekedar istilahnya ketika mengajukan ini juga kewajiban perpajakan juga harus dipenuhi semua, kayak Ya, betul laporan-laporan selain tunggakan juga kawan pajak juga ketika mengajukan penghapusan kewajiban-kewajiban perpajakan yang memang seharusnya dipenuhi itu harus dipenuhi dulu. Ya, betul Jadi sekali. nanti baru bisa terbit surat penghapusan. Kalau misalnya seharusnya lapor SPT tahun 2023 tapi kok kawan pajak sampai laporan dibuat juga belum ini, nanti juga akan dilakukan penolakan. Jadi intinya selain tunggakan pajak juga harus clear, kewajiban perpajakan juga harus dipenuhi semuanya. Begitu. Mungkin ada yang baru untuk nanti penghapusan ketika pemeriksaan diterima,
tetapi ada tunggakan, itu nanti diterbitkan surat penolakan penghapusan dulu NPWP. Jadi diberi kawan pajak diberi waktu itu selama 30 hari ya. Nah, ketika 30 hari sudah melunasi, ya jadi nanti diterbitkan surat penghapusan NPWP ya. Jadi jangan kasih masa tenggang. Iya, kasih masa tenggang 30 hari walaupun keluar surat penolakan. Ya, kalau selama ini kan surat penolakan ya udah harus mengajukan dari awal. Seperti itu. Tapi kalau wajib pajak sudah lunas bisa keluar. Benar-benar memberi kemudahan ya. Iya, betul sekali. Oke, Bang David, Mbak Ime, kita untuk materinya mungkin sudah selesai ya. Sebelum kita akhiri, kita mau baca komen dulu dari wajib pajak. Kira-kira ada pertanyaan atau komen dari wajib pajak? Kawan pajak, ada pertanyaan sebelum kita tutup di sore hari ini? Oh, sepertinya Ya sudah ya. Satu aja ya. Tadi Karena mungkin Kortek itu kan memang sudah booming ya dan sudah dibahas di mana-mana, baik di banyak channel. Karena sudah hitungan hari. Jadinya bukan sesuatu yang asing sebenarnya ya. Iya. Oke, baik, itu tadi mungkin hal baru yang mungkin kita simpulkan dari materi sore hari ini yang terkait probis registrasi, yaitu adalah untuk aktivasi NIK ya, kalau istilah sekarang ya, itu bisa di mana aja, nggak harus di KPP wilayah kerja, bisa di mana aja. Terus yang kedua yaitu terkait penelitian PKP ya, tadi mungkin ada dua filter ya, semacam dua filter ya, resiko rendah dan resiko tinggi, dan terakhir yaitu ya untuk kendala akses yang saat ini terjadi mungkin akan teratasi ya. Mungkin saluran-salurannya akan diperbanyak untuk wajib pajak bisa menyelesaikan administrasi lah, untuk mengajukan permohonan bisa di mana aja. Begitu ya, Mbak Ime dan Bang David. Oke, baik. Mungkin sebelum sesi IG Live sore hari ini kita akhiri, mungkin ada cukup ya. Mungkin sudah 30 menit. Oke, baik. Ya. Intinya kawan pajak update informasi ya terkait teks ya. Kawan pajak kalau lihat video simulasi bisa nonton di YouTube Dijen Pajak ya. Ya, YouTube Dijen Pajak RI. Nicknya harus dimutakhirkan ini ya, harus valid gitu nicknya. Iya, Harus dibacakan dulu. Semuanya akan dipermudah dan dibikin lebih simpel ya. Kalau selama ini kan banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin yang harus diinstal dulu gitu lah, terus ada yang error. Nah, sekarang itu bikin jadi satu web base yaitu Cortex. Begitu ya, Mbak David, Mbak Ime. Mungkin untuk oke, itu terkait probis registrasi. Mungkin untuk probis selanjutnya terkait mungkin nanti akan bayar akan datang. Tunggu tanggal mainnya gitu. Yang pasti sebelum implementasinya ya. Iya, ini David ya. Oke, baik. Jangan lupa kawan pajak terkait informasi yang kita sampaikan sore hari ini. Silakan di-share ke lebih banyak kawan pajak di rumah, dan juga untuk IG Live hari ini juga bisa dilihat di YouTube channel kita ya. Mbak Ime di Pajak Bonjer 2. Oke, baik. Mungkin kawan pajak cukup sekian sesi IG Live kita pada episode 6 sore hari ini terkait probis registration sistem Cortex. Selamat sore. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan, dan apa? Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih kawan pajak Terima kasih kawan pajak semua. Salam sehat. Sehat selalu ya. Iya.